Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andila Ansari Rasmiadi dengan NIM 2107 Baiklah, saya akan menjelaskan yaitu absorpsi dan penukar ion. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Desi Haldina, STMT. Baiklah, PPT ini disusun untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah absorpsi dan penukar ion di program studi Teknik Kimia dan Fakultas Teknik Universitas Riau. Oke, selanjutnya kita masuk ke absorpsi. Apa sih itu absorpsi? Absorpsi merupakan proses penyerapan suatu zat oleh permukaan suatu bahan yang memiliki peran penting dalam berbagai aplikasi industri dan lingkungan, seperti pengolahan air, penghilangan polutan, pemisahan gas, dan pengembangan teknologi ramah lingkungan merupakan beberapa contoh penerapan absorpsi. Kemudian, absorpsi adalah proses di mana molekul, atom, atau ion dari suatu zat yang disebut dengan absorbat menempel pada permukaan zat lain disebut dengan absorben. Ini karena fenomena permukaan yang terjadi ketika akibat tertarik ke permukaan absorban melalui gaya tarik-menarik antar molekul. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagaimana sih proses absorpsi. Proses absorpsi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu absorbat, di mana proses absorpsi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu absorbat, di mana zat yang menempel pada permukaan absorben itu berupa gas, cairan atau zat yang terlarut. Sedangkan absorbennya yaitu zat yang tidak memiliki permukaan tempat absorbatnya menempel, biasanya berupa padatan atau cairan dengan luas permukaan yang besar. Kemudian ikatan, di mana berikatan antara absorben dan absorben terikat melalui berbagai jenis, seperti uh, pertama yaitu gaya van der Waals, di mana gaya van der Waals ini gaya tarik-menarik yang lemah antar molekul. Kemudian yang kedua yaitu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini ikatan yang terjadi antara atom hidrogen atau elektronegatif seperti oksigen atau nitrogen. Kemudian yang ketiga yaitu ikatan ionik, di mana ikatan ionik ini terjadi antara ion yang bermuatan positif dan negatif. Kemudian yang keempat, ikatan kovalen. Ikatan kovalen ini yang terjadi ketika atom berbagi elektron. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis absorpsi. Jenis-jenis absorpsi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, absorpsi fisika. Absorpsi fisika ini yang terjadi karena gaya tarik-menarik van der Waals yang lemah. Proses ini biasanya terjadi pada suhu yang rendah dan reversibel, di mana absorbat dapat dilepas dari permukaan absorbennya. Kemudian absorpsi kimia. Absorpsi kimia ini terjadi karena pembentukan ikatan kimia antara absorban dan absorben. Proses ini biasanya terjadi pada suhu tinggi atau tidak reversibel. Kemudian mekanis absorpsi, di mana mekanis absorpsi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama difusi, di mana molekul absorbennya berdifusi ke permukaan absorben melalui proses difusi. Kemudian yang kedua absorpsi. Absorpsi ini molekulnya absorban yang menempel pada permukaan absorbennya karena gaya tarik menarik. Kemudian yang ketiga desorpsi, di mana molekul absorban terlepas dari permukaan absorban karena perubahan kondisi lingkungan. Keempat yaitu pengikatan, di mana pengikatan ini molekul absorbannya terikat pada permukaan absorban melalui ikatan kimia atau fisik. Selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi. Yang pertama sifat absorpsi. Sifat absorban, maksud saya sifat absorban, di mana luas permukaan semakin besar, luas permukaan absorbennya, maka semakin banyak pula molekul absorban yang terikat atau yang dapat menempel. Contohnya seperti karbon aktif memiliki luas permukaan yang tinggi karena porofurnya. Kemudian yang kedua
Sifat adsorban. Sifat adsorban ini memiliki ukuran molekul-molekul kecil lebih mudah terabsorpsi pada pori-pori kecil. Contohnya gas hidrogen lebih mudah diserap dibandingkan gas metana. Yang ketiga yaitu konsentrasi adsorban. Semakin tinggi konsentrasi adsorbat maksud saya, dalam fase cair atau gas, semakin besar pula jenis molekul yang dapat diabsorpsi, sehingga mencapai kondisi jenuh. Kemudian suhu. Suhu absorpsi itu dapat menurunkan pada suhu tinggi karena gaya van der Waals menjadi lemah. Sedangkan absorpsi kimianya dapat meningkatkan pada suhu tinggi karena energi aktivasi reaksi kimia terpenuhi. Kemudian yang kelima, tekanan. Tekanan ini untuk absorpsi gas ya. Semakin tinggi tekanan gas, maka semakin banyak molekul gas yang terabsorpsi pada permukaan absorbennya, sesuai dengan hukum Henry atau isoterm Langmuir. Kemudian yang keenam, pH lingkungan. pH lingkungan ini mempengaruhi juga terhadap interaksi antara adsorbat dan adsorbennya, terutama pada absorpsi ion atau senyawa polar. Ketika pH rendah, ion bermuatan negatif lebih mudah terabsorpsi. Sedangkan pada pH tinggi, maka ion yang bermuatan positif lebih mudah terabsorpsi. Yang ketujuh yaitu waktu kontak. Waktu kontak ini dapat mempengaruhi absorpsi itu sendiri, di mana waktu kontak yang lebih lama memungkinkan molekul adsorbat untuk mencapai kesetimbangan dengan permukaan adsorban, meningkatkan efisiensi absorpsinya. Kemudian contoh-contoh proses absorpsinya. Yang pertama yaitu absorpsi pada pengolahan air karbon untuk pemurnian air proses, di mana karbon aktif digunakan untuk menyerapkan organik, logam berat, dan klorin dari air. Contohnya menghilangkan bau dan rasa dalam air minum, menyerap permukaan dari limbah cairan industri tekstil. Kemudian zeolin untuk penyerapan amonia. Proses ini, zeolin menyerap amonia dari limbah cair menjadi interaksi ionik di dalam pori-porinya. Kemudian yang kedua, absorpsi dalam industri absorpsi gas dalam pemurnian udara proses. Karbon aktif atau molekuler digunakan untuk menyerap polutan seperti karbon dioksida, sulfur dioksida, atau senyawa organik volatil. Contohnya filter udara atau masker gas. Pemurnian udara difasilitasi industri. Kemudian absorpsi dalam katalis hidrogenasi pada permukaan logam katalis proses. Gas hidrogen diabsorpsikan secara kimia oleh permukaan logam seperti platinum untuk membantu reaksi hidrogenasi dalam pembuatan bahan bakar atau produk kimia. Oke, selanjutnya kita masuk ke teori-teori absorpsi, menjelaskan mekanis dan hubungan antara adsorbat dan adsorbennya. Yang pertama yaitu teori absorpsi fisik berdasarkan interaksi fisik seperti gaya van der Waals antara molekul adsorbat dan permukaan adsorbennya. Absorpsi ini terjadi tanpa pembentukan ikatan kimia dan umumnya bersifat reversibel. Hukum Henry menjelaskan bahwa pada tekanan rendah, jumlah gas yang terabsorpsi berbanding lurus dengan tekanan gas di atas permukaan adsorbennya, dengan rumus yaitu A sama dengan K kali P, di mana A yaitu jumlah adsorbat terabsorpsi, sedangkan K yaitu konstanta Henry, dan P itu tekanan parsial gasnya. Kemudian yang kedua yaitu teori absorpsi kimia yang melibatkan pembentukan ikatan kimia antara molekul adsorbat dan permukaan adsorbennya. Proses ini bersifat spesifik atau umumnya irreversibel. Absorpsi kimia memerlukan energi aktivasi sehingga sering dipenuhi oleh suhu. Pada teori ini itu terbagi menjadi dua, yaitu isoterm. Yang pertama isoterm Langmuir. Isoterm Langmuir ini menjelaskan absorpsi pada permukaan homogen dengan satu lapisan atau monolayer. Persamaan Langmuir yaitu theta sama dengan B kali P bagi 1 tambah B kali P, di mana
Theta itu fraksi permukaan tertutup oleh adsorbat, sedangkan P itu tekanan atau konsentrasi adsorbatnya, dan B itu konstanta yang tergantung pada sifat adsorbat atau adsorbannya. Kemudian itu selanjutnya itu isotherm Freundlich yang menjelaskan absorpsi pada permukaan heterogen dengan daya absorpsi yang berbeda-beda dengan persamaan Freundlichnya yaitu QE sama dengan KF dikali CE pangkat 1 bagi N, di mana QE-nya sama dengan jumlah adsorbat per unit massa adsorbannya. Sedangkan CE yaitu konsentrasi adsorbat pada suhu kesetimbangan. KF-nya itu konstanta kapasitas absorpsi, sedangkan N yaitu konstanta intensitas absorpsi. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke penukar ion. Proses pertukaran ion adalah proses di mana suatu material atau bahan tidak larut menangkap ion-ion bermuatan baik positif maupun negatif dari suatu larutan dan melepaskan ion-ion bermuatan sejenis ke dalam larutan dalam jumlah yang setara. Pertukaran ion dapat juga memiliki proses di mana satu bentuk ion dalam senyawa dipertukarkan untuk beberapa bentuk, yaitu kation ditukar dengan kation dan anion ditukar dengan anion. Pertukaran ion yang berlangsung secara reversibel dan dapat diregenerasi atau diisi dengan ion-ion yang diinginkan melalui pencucian dengan ion-ion yang berlebih. Pertukaran ini secara luas digunakan untuk pengolahan air dan limbah cair, terutama digunakan pada proses penghilangan kesadaran dan dalam proses demineralisasi air. Kemudian kapasitas penukaran ion ditentukan oleh jumlah gugus fungsional persatuan massa Risen. Dalam hal ini, bentuk pertukaran ion terbagi menjadi 3, yaitu pertama pertukaran ion yang bermuatan positif, pertukaran anion yang bertukar ion yang bermuatan negatif, kemudian yang ketiga yaitu pertukaran atmosfer, yaitu dapat dilakukan pertukaran baik kation maupun anion secara simultan. Proses pertukaran ion terjadi karena secara kontinu sampai resin telah jenuh dengan ion yang ditukarkan. Oleh karena itu, jika resin telah jenuh dengan ion yang dipertukarkan, maka dapat diregenerasi dengan asam atau basa. Regenerasi adalah proses atau operasi penggantian ion yang diserap dengan ion awal yang semulanya berada dalam matriks Risen dan pengembalian kapasitas ke tingkat awal atau ke tingkat yang diinginkan. Kemudian yaitu masuk ke Risen penukar ion. Risen adalah senyawa hidrokarbon terpolimerisasi sampai tingkat tinggi yang mengandung ikatan-ikatan hubungan silang, serta gugusan yang mengandung ion-ion yang dapat dipertukarkan. Jenis-jenis resin penukar ion terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu resin penukar kation asam kuat, resin penukar kation asam lemah, resin penukar anion basa kuat, resin penukar anion basa lemah. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke resin penukar kation asam kuat. Resin kation asam kuat terbuat dari plastik atau senyawa polimer yang direaksikan dengan beberapa jenis seperti asam sulfat, asam fosfat, dan sebagainya. Resin kation asam kuat ini mempunyai ion hidrogen dan adanya ion H+ yang bermuatan positif pada resin ini sering digunakan untuk pengambilan ion-ion yang bermuatan positif. Dalam operasionalnya, resin kation asam kuat ini dapat dioperasikan dengan kondisi yaitu RH+ maupun dengan kondisi RNA+. Pemilihan kondisi mana yang akan dioperasionalkan berpengaruh terhadap jenis ion yang diambil, bahan kimia yang akan dihasilkan, dan bahan kimia untuk mengaktifkan kembali. Kemudian resin penukar kation asam lemah. Ini memiliki gugus fungsi yang dimiliki resin penukar kation asam lemah
adalah karbosilat. Jenis resin ini tidak dapat memisahkan garam yang berasal dari asam kuat atau basa kuat, tetapi dapat menghilangkan kation yang berasal dari garam bikarbonat. Untuk membentuk asam karbonat, atau dengan kata lain yaitu resin ini hanya dapat menghasilkan asam yang lebih melemah dari gugus fungsinya. Kemudian resin penukar anion basa kuat. Resin anion basa kuat merupakan resin yang sering digunakan dalam pengambilan ion-ion bermuatan negatif. Pada operasionalnya, resin anion basa kuat ini dapat dioperasionalkan pada kondisi hidroksida R plus Cl-. Apabila resin anion basa kuat dioperasionalkan pada kondisi hidroksida, yaitu Ra+, OH-, maka resin anion basa kuat ini dapat mengambil hampir seluruh jenis ion negatif dan pada proses regenerasi menggunakan larutan natrium hidroksida atau NaOH. Kemudian resin penukar anion basa lemah. Resin penukar anion basa lemah hanya dapat memisahkan asam kuat seperti HCl dan H2SO4, tetapi tidak dapat menghilangkan asam lemah seperti asam silika atau asam karbonat. Oleh karena itu, resin penukar anion basa lemah acap kali disebut dengan acid Arsobers. Reaksi-reaksi yang terjadi pada tahap layanan adalah sebagai berikut, yaitu H2SO4, 2HCl, 2HNO3, ditambah dengan 2RNH2, maka terjadi reaksi yaitu 2RNH2, SO4, 2Cl, 2NO3. Kemudian prinsip dasar penukar ion, yaitu di mana penukar ion ini memiliki material dengan muatan yang tertentu yang dapat melepaskan ion untuk menggantikan ion lain dari larutan maksudnya. Resin kation menukar ion bermuatan positif, kation misalnya H+, Na+, sedangkan resin anionik menukar ion bermuatan negatif, anionik seperti OH-, Cl-. Ion yang terlibat harus memiliki muatan yang sama untuk menjaga keseimbangan muatan. Kemudian tahap proses penukaran ion. Yang pertama, kontak awal, di mana larutan yang mengandung ion target arsobat maksudnya bersentuhan dengan penukar ion. Yang kedua, pertukaran ion. Ion pada larutan ini menggantikan ion yang diinginkan melalui penukaran ion melalui mekanisme elektrostatis. Reaksinya dapat tertulis di bawah ini. Kemudian yang ketiga yaitu kesetimbangan penukaran. Proses ini berlangsung hingga kesetimbangan tercapai antara ion dalam larutan atau ion di resin. Kemudian yang keempat yaitu regenerasi atau opsional. Sejumlah jenis, setelah jenuh, resin dapat diregenerasi dengan larutan kuat untuk menggantikan ion yang telah diserap. Kemudian yaitu sifat-sifat resin penukar ion. Yang pertama, kapasitas penukar ion. Sifat ini menggambarkan ukuran kuantitatif jumlah ion yang dapat dipertukarkan dan dinyatakan dalam meg per gram resin kering dalam bentuk hidrogen atau kloridanya, atau dinyatakan dalam milikelvin tiap mililiter resin. Kemudian selektivitas. Sifat ini memiliki suatu sifat resin penukar ion menunjukkan aktivitas pilihan atas ion tertentu. Hal ini disebabkan karena penukar ion merupakan suatu proses stoikiometri dan dapat balik atau reversible dan memenuhi hukum kerja massa. Selektivitas resin penukar ion akan menentukan dapat atau tidaknya suatu ion yang dipisahkan dalam suatu larutan apabila dalam larutan tersebut terdapat ion-ion bertanda muatan yang sama. Demikian juga dapat atau tidaknya ion yang telah terikat tersebut dilepas. Kemudian derajat ikat silang, di mana sifat ini menunjukkan konsentrasi jambatan yang ada di dalam polimer. Derajat ikatan silang tidak hanya memenuhi kelarutan tetapi juga kapasitas pertukarannya. Perilaku mekaran, perubahan volume, selektivitas, dan oksidasi. Kemudian porositas. Nilai porositas
menunjukkan ukuran pori-pori saluran-saluran kapiler. Ukuran saluran-saluran ini biasanya tidak seragam. Porositas berbanding lurus atau langsung derajat ikatan silang. Porositas memenuhi kapasitas dan selektivitas. Kemudian kestabilan resin. Kestabilan ini penukar ion ditentukan juga oleh mutu produksi yang dibuat. Kestabilan fisik dan mekanik terutama menyangkut kekuatan dan ketahanan gesekan. Ketahanan ini terhadap pengaruh osmotik baik saat pembebanan maupun regenerasi, juga terkait jenis monomernya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertukar ion. Yang pertama itu kecepatan aliran. Kecepatan aliran ini mempengaruhi proses pertukaran ion. Semakin cepat debit aliran yang ditetapkan dalam proses pertukaran ion, semakin sedikit konsentrasi ion yang dapat dipertukarkan. Hal ini disebabkan waktu tinggal dan kontak antara air laut dengan resin semakin pendek. Kemudian yang kedua, konsentrasi ion yang terlarut. Semakin banyak konsentrasi yang akan dipertukarkan, semakin lambat kecepatan yang berlangsung suatu reaksi pertukaran ion dan semakin sedikit konsentrasi ion yang dipertukarkan. Hal ini disebabkan karena resin memiliki kapasitas ion yang terbatas. Kemudian tinggi media penukar ion. Semakin tinggi media penukar ion yang terdapat dalam kolom pertukaran, semakin banyak konsentrasi ion yang akan dipertukarkan. Hal ini disebabkan semakin tinggi resin, maka semakin banyak jumlah resinnya. Kemudian suhu. Pertukaran ion dipengaruhi suhu, akan tetapi secara praktis peningkatan suhu tidak cukup untuk menyebabkan pertambahan laju proses. Operasi suhu tidak harus bermanfaat bila larutan semula memang pada suhu tersebut atau bila larutan terlalu kental pada suhu ruang. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.